Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi kasus mengenai breathing corrosion yang mana terjadi pada casing pompa umpan air laut untuk unit utilitas pada suatu pabrik baja untuk mata kuliah praktik teknik korosi dan dosen Pak Hafid Suharyadi. Namun sebelum kami mulai ke materi, izinkan kami untuk kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Nizam Fahmi. Saya Rahmat Dwi Prasetyo. Saya Dimas Bintang Pratama. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tio. Pada Tio dipersilahkan. Baik, di sini untuk slide pertama ada daftar isi. Daftar isi ini mengandung atau memuat definisi pitting corrosion. Yang kedua ada kasus yang ada di lapangan. Kedua ada analisis. Yang terakhir ada solusi. Next. Eh, Berikutnya ada penjelasan pitting corrosion. Berdasarkan Principles of Corrosion and Engineering di buku Zaki Ahmad, pitting corrosion merupakan kecil mengalami korosi secara preferensial yang menyebabkan pembentukan rongga atau lubang kecil biasa disebut pitting, sementara sebagian besar permukaan tetap tidak terserang. Logam yang terbentuk lapisan pasif seperti aluminium dan baja lebih rentan terhadap bentuk korosi ini. Ini adalah bentuk korosi yang paling berbahaya karena menyebabkan kegagalan akibat penetrasi dengan hanya sedikit persentase kehilangan berat dari keseluruhan struktur. Next. Ya, di sini ada kasus yang dimana sebuah instalasi pemompaan air laut telah dirancang untuk menyediakan air laut sebagai pendingin bagi sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sebuah stasiun peniup turbo TBS, dan pabrik-pabrik lain seperti pabrik pendingin oksigen, penggilingan baja, dan refraktori. Di sebuah pabrik baja, korosi sumuran teramati menjadi masalah utama pada las-lasan casing luar pompa utama dan pada impeller. Ya, kita setelah melihat dari kasusnya, kita menganalisis yang pertama itu dari kondisi air laut. Air laut tersebut yang mengandung 36 36,020 ppm TDS dan 24,200 ppm klorida dan 3,076 ppm ion SO4. Rata pH air laut adalah 8,0. Yang kedua itu dari sisi material. Material casing dan imperial yaitu stainless steel 300 yang berspek 304L. Dan setelah itu dapatlah hasil dari inspeksi. Setelah 3 tahun pompa beroperasi, bagian dalam casing diperiksa. Permukaannya ditemukan tertutup oleh lapisan tipis berwarna coklat gelap dengan ketebalan yang seragam di seluruh permukaan. Setelah lapisan tersebut dihilangkan, ditemukan sejumlah besar lubang pada deposit tas. Nah, di situ ada faktor penyebab pitting. Satu, kandungan garam yang tinggi ada di air lautnya. Yang kedua, zat tersuspensi seperti pasir, silika, dan lain-lain. Yang ketiga, ada rembesan air laut dari retakan beton. Baik, jadi dari hasil analisis kami tadi terhadap kasus pada pompa feed air laut untuk utilitas pada pabrik baja tadi, di sini kami membuat sebuah causal tree atau pohon penyebab dan solusinya. Jadi di sini permasalahan kita terdapat pada pitting corrosion pada casingnya. Nah, jadi ada tiga tersangka dari pitting corrosion ini. Pertama, kandungan garam yang
garam terlarut yang tinggi. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu dengan cara netralisasi, sehingga pH dari kandungan garam di air yang terlarut tersebut dapat dijaga pada 12,5. Selanjutnya ada zat tersuspensi, yaitu seperti pasir, silika, dan lain-lain yang terdapat di air laut. Berdasarkan standar dari ISO 15589 yang mengatur tentang eh, kandungan zat tersuspensi, kita dapat menggunakan proteksi katodik pada casing dari pompa kita, sehingga dapat lebih terlindungi dari zat tersuspensi tersebut. Terakhir, kalau untuk rembesan dari retakan betonnya ataupun dari luar casing, sini kita menggunakan standar EN 1504. Standar ini mengatur tentang beton yang digunakan dalam konstruksi terhadap peralatan yang digunakan di sekitar laut ataupun yang di laut. Sehingga hasil akhir dari reparasi ini, rembesan tadi, akan dapat dihentikan. Sekian penjelasan presentasi kami dari studi kasus pada halaman 165 di buku Prinsip Korosi dan Engineering oleh Zaki Ahmad. Dengan ini kami izin undur diri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.